Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Dian Kinanti dari Universitas UIN Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Dosen pengampu Nina Ramadhani Wulandari Eskom MM. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi dengan judul Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Jangan lupa simak videonya sampai habis. Terdapat 4 perubahan dalam lingkungan bisnis. Menurut London 2006, terdapat 4 perubahan kuat di dunia telah mengubah lingkungan bisnis. Keempat perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, munculnya ekonomi global. Yang kedua, transformasi ekonomi industri. Yang ketiga, transformasi perubahan bisnis. Yang keempat, lahirnya perusahaan digital. Yang pertama, munculnya ekonomi global. Salah satu hal yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah aktivitas impor dan ekspor barang. Di kawasan ASEAN, pada tahun 2015 akan dimulai era pasar bersama dalam wujud ASEAN Economic Community atau AEC. Saat ini, sistem informasi menawarkan komunikasi dan kekuatan analisis yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan perdagangan dan pengelolaan bisnis pada suatu skala global. Mengelola perusahaan global yang belum memiliki sistem yang jelas, misalnya dalam hal komunikasi dengan para pemasok dan distributor, teknologi informasi, dan globalisasi juga membawa ancaman baru bagi perusahaan bisnis domestik. Oleh karena itu, sistem manajemen dan komunikasi global pelanggan sekarang dapat memungkinkan untuk berbelanja dimanapun di seluruh dunia dan memungkinkan juga memperoleh harga dan informasi kualitas barang yang dapat dipercaya selama 24 jam sehari agar menjadi partisipasi kompetitif di pasar internasional. Perusahaan memerlukan sistem komunikasi dan informasi yang kuat. Kedua, transformasi ekonomi industri. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan informasi dan pengetahuan adalah ramuan utama untuk menciptakan kesejahteraan. Ekonomi dunia saat ini berada di era keempat, yaitu era industri kreatif. Era ekonomi industri secara perlahan sudah mulai bergeser ke arah ekonomi kreatif. Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka tidak bisa mengandalkan supremasi di bidang industri lagi, tetapi mereka harus lebih mengandalkan SDM yang kreatif. Sehingga kemudian pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru yang mengintensifkan ekonomi yang kreativitas yang populer disebut dengan ekonomi kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif. 3. Transformasi perusahaan-perusahaan bisnis. Pada perusahaan-perusahaan baru lebih menekankan pada hal-hal yang lebih fleksibel. Tidak terjebak pada aturan-aturan, perusahaan-perusahaan ini lebih berkomitmen pada hasil, tidak tergantung pada perencanaan formal. Mereka juga memberikan perhatian yang besar kepada pelanggan. Ciri lain dari perusahaan-perusahaan dengan manajemen baru ini adalah menjadikan pengetahuan, knowledge, dan pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, lahirnya perusahaan digital. Istilah perusahaan digital atau digital firm berasal sebagai konsep dalam serangkaian sistem informasi manajemen. Buku yang ditulis oleh Knut London and Jan London 2004 dan memberikan cara baru untuk menggambarkan organisasi yang beroperasi secara berbeda daripada bisnis berbasis internet yang biasa-biasa saja. Ada 4 sistem utama yang bisa menggambarkan pengertian mengenai perusahaan digital London 2006. Keempat sistem tersebut adalah sebagai berikut. A. Sistem manajemen rantai persediaan berfungsi mengotomasi hubungan antara para pemasok dengan perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan, sourcing, pabrikasi, dan pengiriman produk atau jasa. B. Sistem manajemen hubungan pelanggan mencoba untuk mengembangkan suatu sudut pandang yang koheren dan terpadu atas semua bentuk relasi dengan pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan.
C. Sistem enterprise menciptakan sistem informasi perusahaan mengintegrasikan data dari pabrikasi dan distribusi, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia yang terakhir. D. Sistem manajemen pengetahuan berfungsi menciptakan pengambil alih, menyimpan, dan menyebarluaskan pengetahuan dan keahlian perusahaan. Pengertian sistem informasi. Sistem menurut Davis 1974 adalah hal yang dapat bersifat abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsep-konsep yang saling tergantung. Sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian yang bersifat unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri yang ada pada sebuah sistem adalah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, merupakan kesatuan usaha, adanya unsur fungsional, input, proses, output, dan feedback, saling berhubungan. Berstruktur dan berjenjang, Rusdianto 2011. Terdapat 3 aktivitas dalam suatu sistem informasi, yaitu input, proses, dan output, yang diperlukan oleh organisasi untuk membuat keputusan, mengendalikan operasi, peneliti permasalahan, dan menciptakan produk baru atau jasa. Input adalah aktivitas menangkap atau mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal. Organisasi proses adalah upaya mengubah atau mengkonversi input yang masih mentah ke dalam suatu format atau bentuk yang lebih berarti. Output adalah aktivitas mengalihkan atau mentransfer informasi yang telah diproses kepada pihak-pihak atau kegiatan-kegiatan yang akan menggunakannya. Sistem informasi tidak terhenti pada 3 aktivitas ini, tapi sistem informasi juga membutuhkan feedback, yaitu output yang dikembalikan kepada pihak-pihak yang sesuai dari organisasi sebagai bahan untuk membantu mereka dalam proses evaluasi atau koreksi terhadap input. Sistem informasi dalam perspektif bisnis. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dengan memberikan informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan tepat atau meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Sebagai contoh adalah sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi atau manufaktur, sistem informasi sumber daya manusia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.